Sehingga mereka nyampe ke Madinah hijrah itu dalam keadaan fakir. Ya, fakir. Padahal waktu di Mekah mereka ada orang-orang kaya. Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu orang kaya ini. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini orang kaya-kaya semua. Tapi asbab mentaati Allah dan Rasulnya berhijrah ke Madinah, mereka jadi fakir. Bahkan Allah memanggil mereka, menyebutkan mereka di dalam surat Al-Hasyr ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lil fuqara'il ladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang fakir yang keluar itu dari rumahnya dan harta bendanya, ditinggalkan semua itu. Nah, Allah memulainya dengan lil fuqara, orang-orang fakir. Menjadi fakir mereka dengan hijrah itu. Mereka tinggalkan rumahnya, kampung halamannya, harta bendanya semuanya. Yabtaghuna fadlan minallahi wa yabtaghuna fadlan minallahi wa yansuruna Allah wa rasulahu. Mereka itu hanya mengharapkan pahala dari Allah dan berniat untuk menolong agama Allah dan Rasulnya. Niatnya cuma itu aja. Dia korbankan itu hartanya, dia korbankan rumahnya, pindah ke Madinah. Sedangkan Islam sebagai agama waktu itu masih belum komplit ya, masih turun wahyu-wahyu. Tapi mereka sudah berani membuat pengorbanan yang begitu hebat. Maka Allah saat itu membenarkan imannya sudah benar berarti. Ulaika humus shadiqun. Mereka sudah benar imannya. Melalui apa? Melalui ujian dan pengorbanan tadi itu. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejadian perang Badar ini berhubungan dengan keadaan itu. Jadi para sahabat ini dan Nabi SAW mendengar bahwa orang-orang Makkah seperti biasanya pada musim panas akan berdagang kulaan, istilahnya bahasa kita itu, ke negeri Syam, dan itu akan melewati wilayah sekitar Madinah ini. Mereka membawa harta banyak. Biasa itu nanti gantian pemimpinnya. Ketika itu yang mimpin adalah Abu Sufyan. Maka pembesar-pembesar Mekah, orang-orang kaya di Mekah itu biasa nitipkan uang untuk belanja barang-barang yang akan dijual nanti di musim haji. Maka Abu Sufyan ketika itu berangkat bersama 40 orang pengawal, membawa harta seluruh orang Mekah menuju Syam. Maka Nabi mendengar itu dan para sahabat, mereka bersepakat kalau gitu kita hadang ya, rombongannya Abu Sufyan ini kita hadang, kita rampas duitnya. Sebab rumah kita dirampas, harta benda kita dirampas di Mekah secara batin, kita didolimi. Sekarang kita balas, kita ambil duitnya. Maka berangkatlah 313 orang itu. Ternyata ketika itu Abu Sufyan sudah lolos, sudah menuju ke arah Syam. Maka ditunggu oleh Nabi dan 313 orang ini pulangnya. Berarti pulangnya bawa barang banyak ini. Kita rampas semua barangnya. Jadi 313 orang ini keluar untuk menghadapi 40 orang. Sudah lebih dari cukup ini insya Allah. Ternyata Abu Sufyan lolos. Dia tahu bahwa dia akan dihadang. Dia mengirim satu orang yang bernama Domdom untuk lari ke Mekah, memberi kabar kepada penduduk Mekah bahwa harta benda mereka terancam akan dirampas oleh orang-orang Islam yang ada di Madinah. Demi mendengar berita ini, maka seluruh pembesar Mekah dipimpin oleh Abu Jahal kaget. Kalau sampai dirampas itu kabilahnya Abu Sufyan, maka bangkrut ini Mekah ini. Karena semua harta ketika itu dititipkan. Kita menjadi bangkrut, jadi susah hidupnya nanti. Itu tidak boleh terjadi. Maka Abu Jahal menghimpun seluruh pembesar Mekah, jagoan-jagoannya Mekah sampai berjumlah 1000 orang untuk menyelamatkan daripada kafilah dagangnya Abu Sufyan. Maka dimuliakan Allah SWT, ketika Nabi SAW mengetahui bahwa Abu Sufyan sudah kabur, sudah lolos, Nabi bermaksud, ya sudah pulang kita.
Ketika itulah ternyata Allah SWT menurunkan perintah, tidak, hadapi itu yang 1.000 orang dengan senjata lengkap itu. Nabi terkejut dengan perintah itu, tidak menyangka. Ternyata Allah memerintahkan untuk menghadapi pasukan yang kuat itu. Nah, ini sebagai ujian dari Allah. Saking bingungnya Nabi ketika itu, disampaikanlah kepada para sahabat dari kalangan Muhajirin. Dan seluruh sahabat dari kalangan Muhajirin siap, karena memang mereka sudah lama menunggu kesempatan ini. Dari dulu kepingin balas Abu Jahal apa ini nggak boleh. Bilal kepingin balas Umayyah bin Khalaf, nggak boleh, disuruh sabar-sabar terus. Tapi jumlah orang-orang Muhajirin ini sedikit, hanya kurang lebih 112 sampai 118 orang. Sementara mayoritasnya itu adalah orang-orang Ansor. Maka ketika Nabi sampaikan, orang-orang Muhajirin siap, semangat. Ya udah, kalau memang Allah perintahkan kita menghadapi yang 1.000 itu, ayo kita hadapi. Ayo, siap kita. Kemudian Nabi ingin tahu bagaimana ini orang-orang Ansor ini, mau nggak? Nabi khawatir, karena apa? Orang-orang Ansor ini terikat perjanjian dengan Nabi, yaitu yang disebut dengan Bai'atul Aqabah, perjanjian di Aqabah, di mana orang-orang Ansor ini berjanji untuk membela Nabi itu hanya di dalam kota Madinah. Sedangkan kejadiannya ini di Badar, ini di luar kota Madinah. Artinya orang-orang Ansor punya alasan seandainya menolak, seandainya mengatakan, wahai Rasulullah, kami berjanji melindungi kau di dalam Madinah, bukan di luar Madinah. Kalau itu terjadi, maka tentu itu keadaan yang sangat menyusahkan hati Nabi SAW. Maka Nabi khawatir dengan sikap orang Ansor, sehingga Nabi melemparkan pertanyaan. Setelah orang-orang Muhajirin menyatakan kesiapannya dengan perintah itu, maka Nabi kemudian bertanya, wahai semua orang, berikanlah pendapat kalian mengenai perintah Allah ini. Maka pemimpin Ansor ketika itu adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, paham. Dia paham maksud pertanyaan Nabi. Maka dia balik bertanya, wahai Rasulullah, apakah menurut engkau itu kami, orang-orang Ansor? Ya, kalian. Maka Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu menjawab, wahai Rasulullah, kami ini sudah beriman kepada Allah dan kepada engkau. Janganlah kau ragu mengenai kami. Kami ini tidak akan seperti Bani Israel yang ketika diperintah perang oleh Allah SWT bersama Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, mereka mengatakan, ya Musa, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Bahkan mengatakan, wadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ini hadirin mulakan Allah, sikap Bani Israel ketika diperintah untuk berperang bersama Nabi Musa dan Nabi Harun. Di Bani Israel sikapnya seperti itu, diabadikan dalam Al-Quran, ada di surat Al-Ma'idah. Wahai Musa, di dalam sana itu ada kaum yang kuat, kami gak akan pernah masuk ke sana. Kalau engkau sanggup mengalahkan mereka, baru kami mau masuk. Kalau enggak, kami tidak mau, kami mau nunggu aja. Bahkan dengan kurang ajar mereka katakan, kalau gitu pergilah engkau dan Tuhanmu aja perang ke sana. Kami akan menunggu di sini. Kalau kalian menang, baru kami akan masuk. Nah, ini kekurangan ajaran Bani Israel yang diabadikan dalam surat Al-Ma'idah. Maka Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ini menjawab, kami tidak akan seperti Bani Israel itu, wahai Rasulullah. Tidak. Tetapi kami mengatakan, wahai Rasulullah, apapun yang Allah perintahkan kepada engkau, kami akan ikut. Bahkan seandainya engkau membawa kami masuk ke dalam lautan yang dalam sekalipun, kami akan ikut masuk ke dalam. Ini sikap orang-orang Ansar ketika itu. Kami tidak akan seperti Bani Israel. Putuskan apapun yang Allah perintahkan, kami akan ikut. Maka Nabi bersyukur dengan sikap umat terbaik pada generasi pertama ini, Bainal Muhajirin wal Ansar. Nah, mereka inilah 313 orang khusus. Ini orang-orang khusus. Maka dalam perjalanan menuju Badar itu, yang dimuliakan Allah,
Nabi memerlukan bekal air minum untuk bekal perjalanan menuju Badar. Nah, setibanya di Rauha, sebentar kita akan ke situ, bekal minuman sudah habis, kurang lebih 80 km dari Madinah. Maka Nabi mencari-cari di mana sumber air ini, berjumpa dengan seorang penggembala onta, dan penggembala onta itu kemudian menjawab, di situ ada sumur, ada sumber air, sumur di situ. Tetapi kami tidak berani meminumnya, sebab jika onta meminum air dari sumur itu, onta itu mati. Jika kami tidak berani minum, artinya beracun itu air. Maka Nabi SAW mendatangi sumur itu, kemudian Nabi meludah ke dalam sumur itu dan mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Setelah itu Nabi perintahkan semua sahabat untuk mengambil air itu, dan ternyata racunnya dihilangkan oleh Allah. Bahkan air itu menjadi obat bagi manusia. Ini keberkahan daripada doa Nabi SAW. Nabi berdoa di Rauha itu dalam keadaan apa? Dimuliakan Allah, dalam keadaan hatinya galau dengan perintah perang besar ini, dalam kerisauan yang tinggi, berdoa di atas Rauha itu. Maka dibawalah kemudian air itu sebagai bekal untuk menuju Badar yang berjarak kurang lebih 80 km dari Rauha. 70 atau 80 km. Maka insya Allah kita nanti akan berhenti di Bir Rauha ini, sumur yang dulu diludahi oleh Nabi dan didoakan secara khusus oleh Nabi, di mana asbab itu Allah mengangkat dan mencabut kemudaratan yang ada di dalam air Bir Rauha itu, dan menggantinya dengan keberkahan dan kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi kita harus hati-hati ya. Bukan air itu tiba-tiba menjadi memberi manfaat sendiri. Ya, gak ada itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang meletakkan manfaat atau mudarat dalam segala hal yang ada di dunia ini. Jika Allah kehendaki kemudaratan, maka jadi mudarat. Meskipun itu obat ya, orang meyakini obat ini akan menyembuhkan. Hati-hati, obat itu bisa saja menyembuhkan jika Allah meletakkan manfaat di situ. Dan bisa saja obat itu justru akan menjadi mudarat, malah orang itu jadi tambah parah sakitnya jika Allah meletakkan mudarat di situ. Jadi manfaat atau mudarat setiap hal, segala benda itu bergantung pada kehendak Allah. Nah, maka asbab daripada doa Nabi kita yang mulia inilah Allah letakkan manfaat pada Bir Rauha. Insya Allah kita nanti akan bawa Pak ya. Sebagaimana Allah juga letakkan manfaat pada sumur Zam-Zam, keberkahan pada air Zam-Zam ya. Asbab dari doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan pengorbanan Nabiullah Ibrahim, istri dan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka sampai hari ini air Zam-Zam itu sudah diuji klinis, dibawa ke laboratorium segala macam. Memang ternyata banyak hal yang menakjubkan. Itu bukti bahwa Allah yang bisa meletakkan manfaat, mudarat atau keberkahan pada segala sesuatu. Nah ini Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Nanti setelah dari Bir Rauha kita ambil airnya ya. Dan saya berharap mudah-mudahan masjid yang dibangun itu sudah selesai. Sampai 2 bulan yang lalu saya datang ke Rauha itu, masjidnya belum selesai waktu itu dibangun. Kalau masjid itu sudah selesai dibangun, kita bisa sholat dulu di situ 2 rakaat ya. Kenapa? Karena ada keterangan hadis dari Bukhari ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, sahih hadisnya, menyebutkan bahwa tidak kurang dari 70 nabi pernah datang dan sholat di Rauha itu. Ya. Kemudian kelebihan keutamaan lainnya Rauha ini adalah nanti Nabiullah Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam ketika diturunkan dari langit, dia akan berhaji. Ya. Dia akan menikah, dia akan berhaji, dan dia akan mati. Sebab dia manusia juga.
Dia belum berhaji ketika diangkat ke langit, maka nanti dia akan berhaji. Karena tidak ada nabi yang tidak berhaji. Dia akan berhaji dan akan memulai talbiyah, ya, itu dari Rauhah. Demikian menurut hadis sahih dari Nabi SAW. Berarti Nabi SAW nanti itu akan melewati rute ini, jalur ini, bukan rute yang biasanya ditempuh oleh sebagian besar jamaah yang umroh ataupun haji, yaitu jalan yang baru itu. Nabi Isa AS akan muter lewat jalan kita ini. Nah, inilah jalan yang kita tempuh sekarang. Kemudian sahabat juga Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, setiap kali beliau berhaji ke Mekah atau berumrah, beliau akan sejenak berhenti di Rauhah ini, dicari-cari dulu kemana di tempatnya Rauhah. Bila dapat, dia akan melaksanakan sholat, baru dia lanjutkan perjalanan. Nah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada banyak ya keterangan, dalil-dalil mengenai Rauhah ini. Hanya saja tempat ini jarang dikunjungi, jarang didatangi. Ya. Tapi sekarang sudah mulai diakui, sudah mulai dibangun masjid bahkan di situ. Ya, mudah-mudahan masjidnya selesai ya. Pakai sholat belum ya kira-kira ya? Belum ya, lantainya belum ya? Nah itu yang ada mobil-mobil itu adalah Rauhah. Sekarang mulai ada orang berdatangan untuk mengambil air dari Rauhah. Ya, jamaah-jamaah dari Turki, dari Pakistan mulai datang bersama ulama-ulama mereka untuk mengambil. Saya pertama kali kemari masih belum ada apa-apa, Pak. Belum ada jalan.